Nah ini ya deh, terangin dulu. Selesai kadang. Kadaver katanya. Hah? Kadaver yang dipakai. Gimana sih masuk kepala dulu atau masuk badan? Wis ya. Kafum nasi ya. Rongga hidung. Ya. Terdiri atas nasi, kafum nasi rongga hidung berarti konka nasalis superior, konka nasalis medius, konka nasalis inferior. Oke. Antara konka nasalis superior dengan medius itu ada satu celah. Namanya meatus nasi, ya. Meatus nasi superior, meatus nasi medius, meatus nasi inferior. Ya. Yang ini tonjolan, ini namanya torus tubarius. Torus tubarius, ya. Terus ini kan dari hidung, berarti nasofaring. Dari mulut, orofaring, ya. Ini laringofaring. Terus kemudian ini trakea. Ini adalah plica vocalis, ini plica vestibularis. Ini adalah ventriculus laryngeus, ya. Terus ini adalah cartilago tiroid, ini cartilago cricoid, musculus arytenoid transversus. Musculus arytenoid transversus, ya. Ini adalah trakea. Ini adalah esofagus, ya. Jadi di belakang trakea adalah esofagus. Oke, sampai sini sudah ya. Oke, lanjut. Di costa, ya. Jadi yang bentuk kafum torak adalah satu sternum. Kemudian adalah costa, ya. Yang di sini tadi adalah nanti ada clavikula, ya. Nah, ini adalah costa 1, costa yang kedua 3 4 5 6 7, ya. 1 2 3 4 5 6 7. Costa 1 sampai 7 disebut dengan costa vera. Vera artinya sejati. Berarti costa yang sebenarnya. 8 9 10 disebut costa spuria, ya. 11 dan 12 disebut costa fluctuantes atau melayang, dua ini, ya. Nah, ini kalau saya buka, ini manubulum sterni, ini corpus sterni, ini yang processus hypoideus, ya, untuk mengukur tinggi fundus susteri. Nanti kalau adik-adik ke objin, ya, berapa umur kehamilan? Oh, 2 jari di bawah processus hypoideus. Umur kehamilan 28 minggu berarti, ya. Seperti itu. Oke, saya buka, maka akan nampak paru, pulmodextra dan pulmosinestra. Ruangan di antara dua paru, jadi pulmodextra dan pulmosinestra, ini adalah namanya mediastinum. Ya, mediastinum adalah ruangan di antara dua paru, pulmodextra dan pulmosinestra. Mediastinumnya dibagi jadi dua, mediastinum yang superior dan mediastinum inferior. Superior itu yang pembuluh darah besar di sini, ya. Mediastinum yang inferior di bawah ini. Nah, inferior pun dibagi jadi 3. Patokannya jantung. Di depan jantung mediastinum anterior, ditempati jantung mediastinum medius, di belakang jantung mediastinum posterior. Saya tidak nyinggung ini karena topiknya masih minggu depan jantung. Nanti ceritanya lagi, ya. Sekarang saya cerita paru, pulmo. Saya buka pulmonya dulu. Sebentar, ini lain kan. Kembalikan aja, satu aja. Nah, pulmo. Oke. Nah, pulmo, ciri pulmodextra dan pulmosinestra. Ini sudah ada catatan saya. Pulmodextra dan pulmosinestra, ya. Saya ceritain itu. Pulmodextra ini kan, pulmodextra terdiri dari ini. Pulmodextra, pulmosinestra. Pulmosinestra cirinya 1, ya. Dia terdiri atas 3 lobus. Lobus superior, ya. Ini lobus superior. Oke, lobus superior, lobus medius, lobus inferior. Terdiri atas 3 lobus, terdiri atas 3 lobus, 2 visura, visura horizontal dan visura obligua, dan terdiri atas 10 segmen, ya. 3 2 5. Oke. 3 2 5. Jadi 10 segmen. Ini yang pulmo paru dextra. Oke. Yang paru sinestra. Paru sinestra terdiri dari 2 lobus, lobus superior dan lobus inferior, 1 visura obligua dan 8 segmen.
Kan kalau ini 10 ini 8 kan, berarti ada 2 yang bergabung. Yang bergabung yang bagian atas apikoposterior dan anteromedial. Oke, sekarang pinjam ini dulu. Rakea ini bagian kalau dia sebelum bercabang, namanya gabungan ini adalah bifurcatiotrachea. Bifurcatiotrachea akan pecah menjadi 2, bronchus primarius atau bronchus principalis dextra dan bronchus primarius sinistra. Oke, saya ulangi, trakea sebelum pecah menjadi 2 bagian, ini di sini namanya bifurcatiotrachea. Trakea dibagi jadi 2 bagian, yang depan adalah pars cartilaginous, bagian yang belakang adalah pars membranacea, karena di belakang ini ada esofagus. Oke. Nah, ini pecah menjadi 2, satu bronchus primarius dextra, yang kedua adalah bronchus primarius sinistra. Nanti kalau membaca di atlas ada bronchus principalis dextra dan bronchus principalis sinistra, sama. Oke. Nah, yang dextra dia pecah jadi 3, lobus superior, lobus medius ini, dan lobus inferior. Lobus superior dibagi jadi 3, ya, bronchus segmentalis apicalis, bronchus segmentalis anterior, dan bronchus segmentalis posterior. Cara nulisnya bagaimana? Ini sudah saya tulis caranya. Bentar, saya pakai jarum. Nanti orang jarum deh, kasihkan aku deh, tolong deh. Nah, saya tunjuk ini dulu. Oke, saya tunjuk yang ini. Nanti kalau ujian harus nulisnya lengkap, ya. Jadi kalau ini saya tunjuk, maka ini adalah bronchus lobaris superior pulmodextra, ya. Yang pulmodextra. Kalau yang ini sebelum lobus medius dan lobus inferior bergabung, ini namanya intermediate bronchus. Intermediate bronchus, inter antara, ya, intermediate bronchus. Yang ini adalah, kalau saya tusuk ini punyanya lobus superior dextra, ya, pulmosina, berarti bronchus segmentalis apicalis lobus superior pulmodextra. Ini, ya, ini sudah saya tulis, ya. Kalau saya tusuk yang ini adalah yang medial, ini yang lateral. Karena posisinya begini, berarti ini lebih medial, ini lebih lateral, ya. Kalau yang ini saya tusuk, maka jawabannya adalah bronchus, boleh disingkat BR titik, SEG titik, bronchus segmentalis, medialis, lobus medius, pulmodextra, ya. Jadi urutannya nulis seperti ini, nanti lengkap, ya. Oke, bronchus BR titik, segmentalis SEG titik, ya. Kemudian anterior ada 5, ya. 1 apicalis, lateral, medial, anterior, posterior. Yang apicalis tok tanpa segmentalis, tanpa basalis, ya. Jadi kalau ini saya pegang, saya tusuk, ini kan punyanya apicalis, maka adalah bronchus segmentalis apicalis lobus inferior pulmodextra. Oke. Nah, kalau ini saya tusuk, ini paling posterior, ya. Jadi ini apicalis, ini lateral, ini medial. Ini medial, ya. Ini posterior, ini anterior, ini lateral. Jadi kalau ini saya tusuk yang bronchus segmentalis posterior, maka saya ini ngomongnya beda, ya. Bronchus segmentalis basalis. Bronchus segmentalis basalis posterior, lobus inferior, pulmodextra. Ya, bronchusnya boleh disingkat BR titik, segmentalis boleh disingkat SEG titik, ya. Basalis tetap ditulis basalis, posterior tetap ditulis posterior atau POST boleh. Kemudian lobusnya boleh ditulis LOB, ya, lobus inferior. Pulmo tetap ditulis pulmodextra. Oke, saya ulangi, karena ini semua yang di bagian basal 5 ini pakai nama basalis kecuali yang apicalis. Jadi bronchus segmentalis, basalis posterior, lobus inferior, pulmodextra. Kalau yang ini kan yang lateral, ini kan yang medial, ini yang anterior, ini posterior, ini apicalis. Jadi kalau saya tusuk yang ini yang medial, maka bronchus segmentalis, basalis medialis,
lobus inferior, pulmo extra. Nanti catatan di sini ya, urutannya ini dulu, oke? Kecuali yang bawah, semua bawah pakai nama asalis. Oke, jelas? Nah, sekarang yang pulmo sinistra. Pulmo sinistra itu ada dua, ya, satu lobus superior, lobus inferior. Bronchus principalis, lobus superior, bronchus principalis, pulmo sinistra dibagi jadi dua, lobus superior, lobus inferior. Lobus superiornya dibagi jadi dua, yang pas ascendent dan pas descendent. Ramus ascendent atau ramus descendent. Yang ascendent karena ini 10 segmen, maka ini 10 segmen yang 2 segmen bergabung. Yang bergabung apa? Apico posterior. Ini apico posterior dan ini anteromedial yang bergabung. Jadi kalau ini saya tusuk, maka tengah-tengah di sini saya tusuk, maka bronchus segmentalis, apico posterior, lobus superior, pulmo sinistra. Ya, saya ulangi, bronchus segmentalis, apico posterior, lobus superior, pulmo sinistra. Ya, BR dulu segmennya berapa, lobusnya apa, pulmonya apa. Oke, jelas? Ini kuncinya di sini, ya. Oke, sekarang lanjut yang ini. Yang ini ramus ascendent, ini ramus descendent. Ramus descendentnya dibagi jadi dua, lingularis superior dan lingularis inferior. Ini superior, ini inferior, ya. Yang lobus inferiornya tetap apico anteromedial, kemudian anteromedial, apicalis, kemudian posterior dan lateral. Jadi kalau ini saya tusuk, maka ini adalah bronchus segmentalis, basalis posterior, lobus inferior, pulmo sinistra. Oke, sekarang kadaver.